Selamat pagi para jemaat Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu kita membaca sebuah ayat di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai berdoa syafaat. Ya, berdoa syafaat itu berbeda dengan kita berdoa secara pribadi untuk kebutuhan kita. Sebab kalau kita berdoa syafaat, kita tidak berdoa untuk kebutuhan kita atau kepentingan kita atau agar supaya masalah kita selesai, bukan itu. Tapi berdoa syafaat itu berarti kita datang ke hadirat Tuhan untuk menggantikan posisi seseorang. Ya, kita menjadi orang tersebut di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan kepentingan orang tersebut, apa yang jadi kebutuhannya, permasalahannya. Nah, kita datang menjadi perantara dia dengan Tuhan. Ya, kita berdoa untuk orang itu. Nah, kita sendiri sebagai orang percaya, kita memiliki juru syafaat yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Yesus
dikatakan di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, dia sudah duduk di tahta Allah Bapa dan dia menjadi perantara kita untuk selama-lamanya. Ya, dia adalah imam besar agung yang senantiasa membawa doa-doa kita kepada Allah Bapa. Supaya apa? Supaya kita tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan, tidak goyah. Ya, bahkan Tuhan mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus itu juga adalah pendoa bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus itu berdoa untuk kita setiap saat dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, betapa ini adalah suatu hal yang sangat istimewa ya dalam kehidupan kita orang percaya, bahwa kita ini ada pribadi yang sangat agung ya, Yesus sendiri, Tuhan sendiri, Roh Kudus itu yang selalu menopang kehidupan kita di dalam doa. Nah, karena itu Tuhan juga rindu kita menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk orang lain. Ya, tentu sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita harus membereskan seluruh kehidupan kita. Ya, kita tidak ada lagi beban dosa. Ya, kita sudah bereskan semuanya itu dan kita datang mengakui, ya, menerima pengampunan itu secara total dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah beres, ya, dengan segala macam dosa dan sebagainya kita beres, maka kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau kasih Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita, kita maka dengan senang hati, dengan rela hati, ya, tidak dengan terpaksa, dengan kasih, dengan rela hati, kita bisa mendoakan orang lain. Ya, firman Tuhan dalam banyak ayat ya meminta supaya kita ini berdoa untuk orang lain, baik itu untuk pemerintah, untuk kota atau negara kita, untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, ya, untuk saudara seiman, orang yang sakit, ya. Bahkan yang baru ayat kita baca, berdoa syafaat untuk semua orang. Bahkan ya, di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kita. Untuk orang-orang yang mungkin pernah ada masalah yang menyakiti hati kita, kita pun harus berdoa syafaat untuk mereka. Ya. Nah, kita mau lihat sama-sama ya sebuah contoh di dalam Alkitab bagaimana Abraham dia itu berdoa syafaat ya. Nah, di dalam nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 di mana Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Ya. Nah, dari doa syafaat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya, bahwa doa syafaat itu harus dinaikkan dengan setidaknya ada 4 cara. Ya. Yang pertama yaitu dinaikkan dengan iman. Ya. Di ayat yang ke-23 dikatakan, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, di ayat yang berikutnya juga ada doa yang semacam ini ya. Nah, ini tanda bahwa Abraham itu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia beriman bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, tidak membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik. Dia percaya bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Dia percaya Allah adalah Allah yang akan menjawab doanya. Ya. Lalu yang kedua, doa syafaat itu harus dinaikkan dengan kasih. Ya, dengan kasih. Kita tahu bersama-sama ya, Abraham dan Lot ini sempat salah paham ya, ada kesalahpahaman, ada perselisihan ya mengenai daerah pengembalaan ya. Kemudian akhirnya Lot memilih untuk pindah tinggal di dekat Sodom dan Gomora itu ya. Nah, tentu pasti ada hal yang mengganjal ya dalam hati ketika kita berselisih paham dengan seseorang ya. Tapi Abraham di sini dia bisa menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Ya, itu tanda bahwa hatinya melimpah dengan kasih Tuhan. Dia sudah tidak lagi menyimpan dendam. Dia mengasihi Lot ya dengan sungguh-sungguh ya. Lalu yang ketiga, doa itu harus dinaikkan dengan kerendahan hati
Ya, di ayat yang ke-27 dikatakan, Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Ya, datang dengan kerendahan hati, bukan dengan gagah-gagahan atau merasa ini aku adalah superhero, penyelamat untuk orang lain, bukan. Tapi datang dengan kerendahan hati, kita menyadari kita pun tidak mampu tanpa kekuatan dari Tuhan. Tanpa Tuhan yang menjawab, semuanya juga sia-sia. Ya. Lalu yang keempat, kita berdoa syafaat dengan ketekunan. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat mulai dari ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Di situ saya perhatikan ada 6 kali ya Abraham itu berdoa untuk Sodom dan Gomora supaya orang-orang benar di sana tidak dilenyapkan. Ya, ada 6 kali. Ya, mulai dari seandainya 50 orang ditemukan orang benar ya. Lalu 45, 40, 30, 20 dan yang terakhir 10. Dia 6 kali dengan tekun, dia tidak menyerah ya, dia terus berdoa supaya kemurahan Tuhan itu turun ya. Jadi biarlah lewat renungan pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita memiliki hati yang luas, hati yang penuh kasih, untuk kita boleh mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal ya. Kita mau berdoa supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkat dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang berdoa bagi kami Tuhan. Saat ini kami juga rindu berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terkhususnya kami berdoa untuk korban dari banjir yang ada di daerah-daerah Jawa Timur ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan dalam kehidupan umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, untuk mereka terus beriman kepada Tuhan, tidak goyah. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, sukacita dalam mereka menanggung segala perkara. Tuhan juga yang cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Negara bangsa Indonesia juga kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini, pada sepanjang hari ini, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan.